Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Saya di hari ini senang banget, kenapa? Karena coba lihat diri kamu yang tiba-tiba antusias banget membuka video saya di Pagar Kehidupan. Halo, apa kabar sih dengan diri kamu yang semangat? Coba lihat diri kamu sekarang, kalau bisa lihat di cermin, lihat diri kamu dan wajah kamu sekarang deh. Nah itu tuh, kemana sih semangat yang selama ini pernah ada di dalam wajah kamu? Kemana sih selama ini semangat yang pernah ada gitu loh di dalam diri kamu? Sadar nggak? Pas kamu menemukan video ini, lagi-lagi belum apa-apa ketampar karena sangat relate ya. Betul atau tidak? Bahwa belakangan ini, kamu mulai kehilangan sebuah semangat yang bikin kamu bertanya-tanya, ada apa sih dengan diri saya? Kok saya tiba-tiba gini ya? Nah, ini dia. Ini yang akan kita bahas secara logis dan masuk akal pastinya. Ada apa dengan diri kita? Dan tenang aja, ada bahan praktek yang sangat masuk akal, yang lagi-lagi sangat relate buat kamu untuk mengobati diri kamu sendiri. Jadi sekarang yuk kita awali segala sesuatunya dengan tersenyum dulu dong. Yuk senyum sambil katakan di komentar, terima kasih, ternyata hidup saya semakin istimewa. Doakan diri kamu begitu. Doakan supaya hidup kamu semakin istimewa. Tuliskan di komentar. Oke, silahkan. Nah sekarang, sambil kamu menuliskan doa yang membuat hidup kamu jadi istimewa buat diri kamu sendiri di komentar, saya langsung aja membagikan sebuah ilmu yang membuat kamu, mohon maaf nih, agak sedikit nyengir. Bener, ini bakal membuat kamu nyengir. Karena apa? Dengerin deh. Saya akan langsung memberikan kamu satu pertanyaan, dan ini tolong dijawab baik-baik. Dalam hati aja, oke? Siap ya? Ini seru nih, dengerin. Ini pertanyaan psikologis yang bisa menjawab ada apa sih dengan diri kamu. Oke? Ceritanya gini, ada 3 buah pisang teman-teman. Bayangin ada 3 buah pisang, oke? Kamu ambil 2 pisang. Ada 3 buah pisang, kamu ambil 2 pisang. Sekarang pertanyaan saya sederhana. Berapa buah pisang yang kamu punya saat ini? Jawab dalam hati. Saya ulangi pertanyaan saya ya, kamu cermati, ini penting. Kamu punya 3 buah pisang, oke? Dari 3 buah pisang itu, kamu ambil 2 buah pisang. Sekarang pertanyaannya, berapa pisang yang kamu punya saat ini? Jawab. Berapa jawabannya? 1. Kebanyakan orang yang saya tanya begini, jawabannya sama kayak kamu adalah 1. Itu jawabannya salah. Coba pikir-pikir lagi deh. Kamu punya 3 buah pisang, kamu ambil 2 buah pisang. Sekarang pertanyaannya, berapa buah pisang yang kamu punya saat ini? Nggak tahu? Saya kasih tahu jawabannya. Kalau kamu jawabnya 2, itu pun salah. Jawaban yang benar adalah tetap 3 dong. Loh iya kan? Kamu punya 3 buah pisang, ini 3-tiganya punya kamu. Kamu ambil 2. Lah berarti kan saya pertanyaannya bukan sisa berapa pisangnya, bukan. Pertanyaan saya adalah berapa jumlah pisang yang kamu punya? Ya tetap 3, orang 3-tiganya punya kamu. Nah, sebentar ya. Saya juga pertama kali mendengar pertanyaan psikologis ini agak ketipu, sama kayak kamu. Tapi tahu nggak, inilah jawaban dari pertanyaan kita di depan tadi, kenapa kamu bisa kehilangan semangat. Dengerin. Kita ambil hikmah dari pertanyaan saya. Mas, kenapa sih Mas Aryan kok tiba-tiba menanyakan sebuah pertanyaan yang keren sih Mas? Ini kepada saya. Apa pelajaran yang nyambung dengan topik yang sedang kita bahas kali ini? Teman-teman, sadar nggak? Kamu selama ini kayak pertanyaan tadi. Diri kamu tuh begitu dikasih pertanyaan tadi, jawabannya salah kenapa? Betul, karena kamu berpikir terlalu jauh daripada semestinya. Bener nggak sih? Sekarang coba lihat di sekitar kamu deh. Kamu sadar nggak bahwa orang-orang yang baik, benar-benar baik, itu sebenarnya adalah orang yang ada di sekitar kamu, tapi dia atau mereka tidak pernah kamu anggap. Saya ulangi pertanyaan saya. Kamu sadar nggak sih, sebenarnya diri kamu selama ini berpikirnya terlalu jauh loh. Persis seperti waktu menjawab soal tadi. Apa buktinya? Kamu nggak sadar kan bahwa orang baik atau orang-orang baik yang kamu cari selama ini
Sadar nggak sih, dia sebenarnya ada di sekitar kamu, tapi sayangnya dia atau mereka tidak pernah kamu anggap ada dalam hidup kamu. Waduh, dalam ya, dalam ini langsung kejelep. Aduh mas, ya ampun, Masya Allah, aku ketipu nih. Ketipu dengan apa? Ketipu dengan Mas Aryan seolah-olah saya tuh pengen diberikan tamparan yang gimana, ternyata ini justru menyejukkan mas. Loh iya toh? Nah, sekarang dengerin, saya belum selesai. Kamu nggak sadar bahwa orang yang paling baik itu bukan orang yang jauh dari kamu. Sama seperti mereka yang menyakitimu. Mereka yang menyakitimu itu adalah orang atau orang-orang yang juga belum sadar bahwa orang yang paling baik itu kamu loh buat dia atau mereka. Saya ulangi ya. Orang-orang yang menyakitimu, siapapun dia atau mereka itu sama seperti diri kita, sama seperti kamu. Suka nggak sadar bahwa orang yang paling baik itu ada di dekat kita selama ini. Nah, diri kamu jadi sakit hati kemarin oleh ucapan dia atau mereka karena mereka tuh nggak sadar bahwa kamu loh orang yang ternyata paling baik buat dia atau mereka. Diri kamu orang yang paling tulus. Tapi pertanyaannya cuma satu. Kenapa ya di saat kita jadi orang paling baik, paling tulus, tapi kok maaf nih, kita paling sering tersakiti, Mas? Kenapa sih ketika saya jadi orang yang baik dan tulus, Mas, sama siapapun itu, kok sering kali saya sakit hati ya, Mas, dibandingkan mereka yang palsu? Apakah dunia ini semakin palsu, Mas? Ups, waduh. Aduh, iya ya. Semakin palsu gak sih? Coba. Sekarang kita lihat kiri kanan kita yuk. Kita lihat kiri kanan kita. Tolong jawab dalam hati aja. Kamu renungkan. Emang bener ya teman-teman, kalau dunia sekitar kita itu semakin palsu? Bener atau enggak sih? Lihat baik-baik. Kalau saya sebagai sahabat baik kamu ditanya gitu, saya harus jawab jujur dong. Iya kan? Jawaban jujur saya mau tahu nggak apa? Yes, orang-orang sekitar kita disadari atau tidak semakin banyak yang palsu ya. Coba kita cermati baik-baik deh. Ambil napas dulu biar kita tenang. Hembuskan pelan-pelan. Pikirin kisah-kisah hidup kita. Secara jujur, berapa kali kita pernah disakiti orang? Orang yang kita pikir baik ternyata dia jahat. Orang yang kita pikir bakal ada selalu buat kita, ternyata dia malah pergi. Orang yang kita pikir orang yang paling kita percaya banget dalam hidup, ternyata dia justru maaf jadi musuh yang paling ganas buat hidup kita sampai kita sakit hati banget dalam hidup kita kemarin. Sering gak kamu menghadapi itu? Kalau kamu sering, coba sharing di komentar. Nanti saya baca kisahmu, kita doakan supaya kisah kamu membaik. Oke? Tuliskan di komentar, cerita. Nah sekarang, sambil kamu cerita, sambil saya kisahkan juga satu kisah yang menginspirasi. Ini yang saya ambil dari portal berita online nih teman-teman ya. Yang ada kaitannya dengan apa yang disebut kepalsuan manusia yang membuat diri sakit hati. Waduh, itu dalam banget ya. Jadi gini, saya ambil intisarinya. Ada seseorang, dia itu bisa dibilang dibesarkan di sebuah keluarga yang cukup berada teman-teman. Keuangannya bagus, dia mau apapun ya alhamdulillah nih, tinggal minta, ada lah duitnya. Namun sayangnya teman-teman, dia ini tidak diajarkan satu hal penting yang mana pagar kehidupan tuh selalu berulang mengajarkan kepada kamu semua. Tahu nggak hal apa itu? Yes, hal itu adalah cinta. Cinta yang diawali dengan mencintai diri dulu loh sebisa mungkin sebelum kita memutuskan mencintai orang lain. Itu penting tuh. Bener nggak? Iya kan? Penting banget dan pagar kehidupan selalu mengajarkan itu kalau kamu teliti. Nah singkat cerita, akhirnya dia menemukan orang yang betul-betul dia kasihi sepenuh jiwa. Tapi, ada tapinya. Dia masih ragu. Apakah benar orang ini adalah orang yang tepat untuk dia seumur hidupnya? Akhirnya dia curhat sama teman-temannya. Begitu dia curhat sama teman-temannya, teman-teman baiknya nih, ternyata teman-teman baiknya pun mendukung dia seperti layaknya sahabat-sahabat yang baik. Kebayang ya, kamu pasti pernah di posisi ini dong, pernah. Tapi ternyata teman-teman, dari situlah musibah terjadi dan musibah ini bikin orang ini trauma banget.
Kamu tahu apa musibahnya? Yes, ternyata pacar orang ini diambil sama teman baik dari orang ini sendiri. Bener, diambil, direbut alias selingkuh. Sekarang kebayang gak sih teman-teman kalau kamu di posisi dia nih? Di saat dia sudah menemukan seorang tambatan hati yang menurut dia baik gitu ya. Terus kamu curhat sama teman-teman baik kamu juga. Ini bukan teman baru kenal ya, teman lama, teman baik gitu. Tiba-tiba kok malah direbut. Berarti kan kamu kehilangan 2 orang nih. Yaitu yang pertama pasangan yang kamu pikir baik, dan yang kedua teman yang kamu pikir setia. Teman baik, teman setia. Ternyata dua-duanya palsu. Dan kamu tahu nggak apa yang terjadi dengan anak ini atau orang ini? Dia akhirnya memutuskan untuk menyakiti dirinya sendiri dengan hal-hal yang bodoh. Sekarang coba, gak usah kita tunjuk kiri, gak usah kita tunjuk kanan. Saya ingin kamu bercermin ke dirimu sendiri. Kita lihat ke diri kita yuk. Pernah gak kita di posisi anak di cerita ini? Pernah gak kita di posisi orang yang tersakiti persis seperti di kisah ini? Mungkin kamu bukan masalah cinta. Bisa jadi masalah kamu lebih kompleks. Ada yang kehilangan uang diambil temen deket, temen lama loh. Ada yang mungkin jabatannya jadi diambil sama temen baik, difitnah gitu kamu sama orang terdekat kamu. Padahal orang ini kamu pikir baik, ternyata tidak, kamu difitnah. Pernah gak? Kalau pernah coba sharing di komentar dong, biar komentar rame dan kita saling sharing, saling doakan ya. Coba teman-teman sekarang kamu lihat komentar. Kalau di komentar udah ada yang bercerita, yuk kita doain dengan doa terbaik supaya kita nih sebagai sahabat pagar kehidupan bisa saling support satu sama lain bahwa tenang aja, kamu gak sendiri loh. Aku bersama kamu dan kita hadapi ini bersama. Walaupun kita cuma dunia maya nih, kita bisa saling berangkulan dengan komentar-komentar yang saling memberi support. Mau ya? Yuk sambil baca komentar, sambil kamu dengerin saya. Nah akhirnya teman-teman, dari situlah saya ingin memberikan kamu sebuah obat istimewa untuk ini semua. Kamu tahu nggak apa? Teman-teman dengarkan baik-baik. Kamu tuh jadi capek karena satu hal. Apa itu mas? Kamu capek karena kamu berharap. Bener? Betul? Dan kamu berharap itu gara-gara apa sih? Diri kamu berharap gara-gara kamu mencari. Saya ulangi, kamu capek karena kamu berharap, betul? Dan kamu berharap gara-gara apa? Gara-gara selama ini diri kamu nih sebagai sahabat baik saya selalu mencari karena percaya di luar sana ada loh orang yang membawa kebahagiaan untukku. Padahal sekarang saya tanya nih, dengan umur kamu yang berapapun sekarang, udah sekian tahun kamu hidup, emang kamu belum tahu? Belum tahukah diri kamu bahwa tidak ada loh orang yang bisa membuat kamu bahagia secara murni? Itu dia, bahagia secara murni. Gak ada orang di sekitar kita teman-teman, bener deh, serius. Kalau gak percaya lihat hidup kamu sendiri. Atau ngobrol sama orang tua kamu sekarang sambil nonton video ini. Benerkah ada orang yang bisa membuat saya bahagia secara murni? Tidak ada. Tidak ada. Orang yang bisa terkesan membuat kita bahagia itu adalah orang yang karena kita sendiri pun sebelum ketemu dia udah happy. Kalau kita pengen bahagia karena orang lain, kita dulu sebelum ketemu orang itu udah happy dulu. Jadi bahasa gampangnya, bahagiain dulu diri kamu, maka kamu akan bahagia bersama orang lain. Itu yang benar. Betul nggak? Kalau setuju katakan saya setuju di komentar. Iya kan? Saya ulangi nih, ini klimaksnya ya. Kalau kita pengen bahagia karena orang lain, bahagiakan dulu dirimu sebelum diri kita ketemu orang lain. Jadi bahasa gampangnya, kebahagiaan kita tuh tanggung jawab kita sendiri. Titik, nggak ada koma tuh. Loh kurang bener apa sih? Coba kita renungkan aja kisah hidup kita sendiri. Renungkan aja. Ini bukan teori ya. Ini bukan karena kayak mungkin video motivasi lain yang indah didengar tapi kok nggak begitu relate sama kehidupan gitu ya. Nggak, ini sama. Ini relate banget. Betul kan? Iya nggak? Nah sekarang gini. Tugas kamu adalah sederhana teman-teman. Tanya ke diri kamu sendiri. Tanyakan apakah saat ini aku sudah capek menjadi orang yang berharap terus? Udah capek belum? Kalau belum capek ya udah berharap aja udah. Ya, nanti kalau udah capek nonton video ini lagi, tobat gitu.
Tapi kalau udah capek berharap gitu, Mas, aku capek Mas berharap, capek banget. Oke, sekarang tugas kamu adalah buat list di kertas. Tulis di kertas hal apa aja sih yang bisa membuat kamu happy ketika kamu melakukan itu sendirian. Saya ulangi, tugas kamu sekarang nih, PR-nya lah ibarat kata buat kehidupan kamu sendiri ya, bukan buat saya. Tugas kamu tulis di kertas hal apa sih yang bisa bikin kamu bahagia ketika kamu melakukannya sendirian. Hal apapun itu, selama itu halal, lakukan aja. Iya kan, apapun itu. Misalnya, Mas, aku tuh jadi happy ya, Mas, saya tuh jadi happy ketika saya baca buku Harry Potter, Mas. Saya tuh suka banget sama seri Potter. Ya udah baca. Enggak, Mas, kalau saya ini happy, Mas ya. Saya tuh happy justru ketika lagi olahraga, tapi di luar rumah. Mau hujan pun kalau saya jogging tuh happy. Ya udah sana jogging gitu loh. Gak usah nunggu temen supaya bisa jogging, jogging aja sendiri. Gak usah nunggu teman untuk baca buku bareng Harry Potter gitu kan. Ngobrolin Harry Potter, enggak, baca aja sendiri. Kamu pengen nonton, nontonlah sendiri. Bikin happy kan? Ya udah nonton bioskop sendiri. Nggak apa-apa, saya waktu dulu zaman-zaman awal kuliah juga nonton sendiri, nggak apa-apa, happy juga. Nggak ada masalah. Iya kan? Jadi kamu buat list di kertas sekarang. Itu tugasmu. Buat list sebanyak mungkin hal apa yang bikin kamu happy ketika melakukannya sendirian. Dan lakukan itu. Lihat deh, ketika kamu fokus kepada dirimu sendiri untuk bahagia, di saat itulah kamu akan menjadi orang yang tiba-tiba happy. Dan di saat kamu happy, anehnya justru orang-orang yang bikin happy malah makin banyak datang ke hidup kamu. Aneh memang. Iya. Jadi ketika kamu mencari orang yang bikin kamu happy, gak ketemu. Tapi begitu kamu udah fokus membahagiakan diri dulu nih, di saat kamu udah bahagia beneran nih, sewaktu kamu sendiri, tidak bergantung sama orang, kamu happy. Di saat itu anehnya banyak orang yang suka sama kamu. Banyak orang yang tiba-tiba muncul dan dia bikin kamu tambah happy. Itu fakta. Boleh dicoba dan bahkan kalau kamu punya pengalaman udah sampai level ini bener, sharing di komentar. Nanti saya baca. Bahkan saya bisa pin kalau kisah kamu menginspirasi. Silakan sharing di komentar. Ya. Jadi ini video keren banget teman-teman. Kalau kamu suka dengan video ini seperti biasa saya cuma minta klik jempol ke atasnya silakan. Terima kasih jempol ke atas kamu, berkah untuk kamu. Dan silakan share link video ini ya. Kasih ke teman-teman kamu baik yang di grup WhatsApp, dimanapun. Supaya mereka sadar bahwa ini video bagus, kamu harus nonton, dengerin, praktekin. Ini sederhana dan ini yang saya pakai untuk menolong banyak orang. Nah bicara soal menolong, kalau kamu pengen curhat dengan saya bisa. Caranya gimana? Coba sekarang lihat deskripsi deh. Nah, di situ ada caranya, kamu ikutin aja ya. Oke? Tonton video ini berulang kali, ini emas banget buat kamu. Bener gak? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.